Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Humaira. Saya dari Prodi PGMI 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Jadi, kepala sekolah itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah. Baik, selanjutnya yaitu bagian A, pengertian kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah juga berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Jadi, supervisi itu merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik, termasuk terhadap proses belajar mengajar yang menyangkut guru dalam mengajar sehingga tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu di bagian B, ada tugas kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama ada kepala sekolah hendaknya dapat membimbing para guru untuk dapat meneliti dan memilih bahan-bahan pelajaran mana yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan dalam masyarakat. Jadi itu kepala sekolah itu harus membimbing para guru yang ada di sekolah dan meneliti dan memilih bahan-bahan pelajaran yang baik. Selanjutnya yang kedua ada membimbing dan mengawasi guru-guru agar mereka pandai memilih metode-metode mengajar yang baik dan melaksanakan metode tersebut sesuai dengan bahan pelajaran dan kemampuan siswa. Jadi kepala sekolah juga harus membimbing dan mengawasi guru-guru yang ada di sekolah agar guru-guru tersebut pandai memilih metode-metode mengajar. Selanjutnya yang ketiga ada menyelenggarakan rapat-rapat dewan guru secara insidental atau sesuatu yang dilakukan atau terjadi hanya pada kesempatan ataupun waktu tertentu saja maupun periodik, khususnya untuk membicarakan kurikulum, metode mengajar, dan lain sebagainya. Jadi kepala sekolah juga harus mengadakan rapat-rapat dengan dewan guru untuk membicarakan kurikulum, metode mengajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang keempat, mengadakan kunjungan kelas atau kelas visit yang teratur, mengunjungi guru yang sedang mengajar untuk meneliti bagaimana cara metode mengajarnya, kemudian mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Jadi kepala sekolah juga harus mengadakan kunjungan kelas di setiap kelas dan mengunjungi guru yang sedang mengajar untuk meneliti bagaimana cara guru tersebut metode pengajarannya. Dan kemudian kepala sekolah juga harus mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Yang kelima, setiap permulaan tahun ajaran, guru-guru diwajibkan menyusun suatu silabus pelajaran yang akan diajarkan dengan berpedoman kepada rencana pelajaran kurikulum di sekolah. Jadi itu kepala sekolah memerintahkan kepada guru untuk mewajibkan untuk menyusun silabus pelajaran yang akan diajarkan ketika guru tersebut mengajar dengan berpedoman rencana pelajaran kurikulum yang ada di sekolah. Selanjutnya yang keenam ada pada setiap akhir tahun masing-masing guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerjanya untuk selanjutnya mengadakan perbaikan-perbaikan dalam tahun ajaran berikutnya. Jadi guru juga setiap akhir tahun itu masing-masing harus mengadakan penilaian terhadap hasil kerjanya supaya bisa memperbaiki apa saja masalah-masalah yang dihadapinya pada saat mengajar dan bisa memperbaikinya dalam tahun ajaran berikutnya. Selanjutnya yang ketujuh ada setiap akhir tahun mengadakan penelitian bersama guru-guru mengenai situasi dan kondisi sekolah pada umumnya dan usaha memperbaikinya. Nah, jadi itu kepala sekolah juga harus mengadakan penelitian bersama guru-guru untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Dan jika ada kesalahan atau permasalahan dan usaha harus memperbaikinya supaya lebih baik lagi
kedepannya atau bisa diperbaiki pada tahun ajaran berikutnya. Selanjutnya ada melihat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu sangat banyak dan sangat berat. Tetapi di samping sebagai administrator yang bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas sehari-hari. Dan kepala sekolah juga harus bisa memanfaatkan kondisi, meneliti dan menentukan kemajuan sekolahnya supaya tujuan pendidikannya itu dapat tercapai dengan baik.